Kisah seekor burung pipit yang berhenti bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduklah dengan tenang, karena kisah ini akan membawamu terbang jauh ke lembah sunyi, tempat seekor burung pipit menemukan makna dari tasbihnya. Di suatu tempat yang jauh dari hiruk-pikuk dunia, tersembunyi sebuah lembah bernama Wadi Nur, lembah cahaya. Di lembah itu, segala sesuatu hidup dalam irama zikir. Angin yang menyapu lembut dedaunan bertasbih dengan bisikannya. Pepohonan menunduk dalam ruku sepanjang waktu, dan air sungai yang mengalir jernih bersenandung memuji penciptanya. Disinilah tinggal seekor burung pipit kecil bernama Zarka. Ia bukan pipit biasa. Sejak menetas, ia telah memiliki suara paling merdu di antara burung-burung lainnya. Setiap subuh, sebelum cahaya pertama menyentuh bumi, Zarka terbang ke puncak pohon tertinggi dan mulai bertasbih. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. 3 kali sebelum mentari muncul dan 3 kali sesudahnya. Ia melantunkan zikir dalam keheningan dan seluruh lembah mendengarkan. Burung-burung lain pun mengikuti. Pipit-pipit kecil, elang, merpati, bahkan serangga kecil seperti jangkrik dan belalang ikut menggema dalam simfoni agung pujian kepada Allah. Zarka menjadi pemula dan alam semesta menjadi paduan suara. Namun takdir memiliki jalannya sendiri. Suatu hari, Zarka terbang lebih jauh dari biasanya. Ia penasaran dengan dunia di balik bukit, tempat katanya manusia tinggal. Ia mendengar cerita dari burung layang-layang yang pernah singgah dari kota. Manusia itu makhluk mulia, diberi akal dan kehendak. Mereka punya kitab, punya nabi, dan bisa berdoa dengan kata-kata yang dipilih. Zarka penasaran, jika mereka lebih mulia, tentu mereka bertasbih lebih indah dariku, pikir Zarka. Maka terbanglah ia melintasi puncak bukit menuju desa kecil di pinggir kota. Ia hinggap di tiang listrik, mengamati manusia dari kejauhan. Pagi hari datang, tapi alangkah terkejutnya Zarka. Tak ada tasbih, tak ada pujian, hanya suara kendaraan, teriakan, dan keluh kesah. Ada yang tergesa-gesa, ada yang tertidur lelap, ada pula yang marah-marah karena pekerjaan. Tak satu pun memuji Allah. Bahkan suara azan dari masjid kecil di ujung jalan pun hanya didengar segelintir orang. Zarka merasa kecewa dan berpikir, apakah mereka lupa kepada Allah? Jika mereka yang diberi akal dan kitab saja tidak lagi bertasbih, mengapa aku yang hanya seekor burung harus terus memujinya? Zarka pun kembali ke lembah, tapi hatinya telah berubah. Esok subuh, ia tidak lagi terbang ke puncak pohon. Ia duduk diam di cabang rendah, menatap tanah. Kawan-kawannya menunggu, tapi Zarka tidak berkicau. Hari itu, alam terasa sunyi. Tasbih pun tak menggema seperti biasa. Lembah Nur menjadi gelap dalam makna meski terang oleh cahaya. Hari-hari berlalu, Zarka makin lemah. Sayapnya tak sekuat dulu, napasnya pendek dan dadanya sesak. Ia merasa hampa, tidurnya pun tidak nyenyak, bahkan makan terasa hambar. Suatu malam, badai besar datang, angin meraung, hujan turun seperti tak akan berhenti. Zarka menggigil di balik lubang pohon sendirian. Kilat menyambar, dan dalam cahaya sesaat, Zarka melihat bayangannya di air yang menggenang. Ia nyaris tak mengenali dirinya, bukan karena bentuknya berubah, tapi karena ia telah kehilangan sinar di matanya. Ia telah kehilangan zikir. Saat itulah sesuatu yang dalam dan lembut berbisik di hatinya. Zarka, apakah engkau bertasbih karena makhluk lain melakukannya? Ataukah karena hatimu tahu bahwa Allah layak dipuji setiap saat? Apakah engkau memuji karena merasa penting? Atau karena engkau tahu tanpa tasbih ruhmu menjadi layu? Zarka menangis untuk pertama kalinya sejak ia menetes. Ia menangis bukan karena takut, bukan karena sakit, tapi karena rindu. Rindu kepada Allah. Pagi berikutnya, sebelum mentari menyentuh pucuk-pucuk gunung, Zarka terbang meski sayapnya lemah. Ia menuju ke pohon tinggi, tempat ia biasa berzikir. Ia menarik napas, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, suaranya meluncur lembut. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Dan sesuatu yang ajaib terjadi.
Langit yang kelabu menjadi cerah, angin kembali hangat, sungai bersenandung lagi, burung-burung lain pun bergabung. Lembah Wadi Nur hidup kembali karena satu hati yang kembali berzikir cukup untuk menghidupkan alam semesta. Sejak hari itu, Zarka tidak pernah lagi terpengaruh oleh sepi dunia. Ia tahu tugasnya bukan menunggu dunia bertasbih, tugasnya adalah menjaga nyala pujian itu dalam dadanya meski dunia terdiam. Dan kamu, wahai yang mendengarkan kisah ini, jangan tunggu dunia memuji Allah baru kamu ikut. Jadilah seperti Zarka, bertasbih bukan karena ramai, tapi karena jiwanya tahu Allah Maha Indah dan pujian kepadanya adalah makanan ruhmu.